Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 4. Nama saya dan nama rekan-rekan saya Ilham Panji Akbar, Abdul Wahid, Fitriani dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu teori belajar menurut ahli behaviorisme Erwin Whithill. Pengertian behaviorisme dari kata behavior yang berarti perilaku, isme berarti ahli. Behaviorisme merupakan pendekatan dari psikologis yang didasarkan antara proporsi gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah dalam melakukan penelitian. Behavioris tidak mempelajari mental, jadi karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar dalam pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Fokus behaviorisme adalah respon terhadap berbagai tipe stimulus. A. Pengertian behavioristik. Behaviorisme dari kata behav yang berarti perilaku dan isme berarti ahli. Behaviorisme merupakan pendekatan dari psikologi yang didasarkan atas proporsi gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah dalam melakukan penelitian. Behavioris tidak mempelajari mental, jadi karakteristik esensial dan pendekatan behaviorisme terhadap pelajaran dan pemahaman terhadap kejadian-kejadian lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri seseorang itu. Fokus behaviorisme dalam respon terhadap tipe stimulus. Sekian dari materi ini akan dilanjutkan oleh Abdul Wahid. Konsep teoritis utama. A. 1. Hukum belajar. Sebagian besar teori belajar dapat dianggap sebagai usaha untuk menemukan kaidah yang mengatur terjadinya asosiasi antara stimuli dan respons. Guthrie 1952 berpendapat bahwa kaidah yang dikemukakan oleh para teoritis seperti Thorndike dan Pavlov adalah terlalu ruwet atau terlalu susah dan tak perlu, dan sebagai penggantinya dia mengusulkan satu hukum belajar, yaitu Law of Contiguity atau hukum kontiguitas. Alasannya karena terdapat berbagai macam stimuli yang dihadapi oleh organisme pada suatu waktu tertentu.
dan organisme tidak mungkin membentuk asosiasi dengan semua stimuli itu. Organisme hanya akan memproses secara efektif pada sebagian kecil dan dari stimuli yang dihadapinya. Dan selanjutnya proporsi inilah yang akan diasosiasikan dengan respons. B. Belajar satu percobaan. Prinsip on trial learning. Belajar atau satu percobaan dari Guthrie 1942 menolak hukum frekuensi sebagai prinsip belajar. Inilah yang disebut percobaan pada pembelajaran satu. Jika stimulus dan respon menjadi kelompok atau nyambung, maka pertemuan pertama punya kesan yang sangat kuat dan susah dihilangkan. Jadi belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respons. Telah terjadi hubungan yang kuat. Maka proses pembelajaran telah terjadi. Jadi menurut Guthrie, belajar adalah hasil dari kontiguitas antara satu pola stimuli dengan satu respons. Dan belajar akan lengkap atau asosiasi penuh hanya setelah penyandingan antara stimuli dan respons. C. Stimuli yang dihasilkan oleh gerakan. Guthrie selanjutnya mengatasi problem atau permasalahan ini dengan mengemukakan dengan movement produk stimuli atau stimuli yang dihasilkan oleh gerakan, yakni disebabkan oleh gerakan tubuh. Contohnya, ketika mendengar telepon berdering, kita berdiri dan berjalan mendekati pesawat telepon. Sebelum kita sampai ke pesawat telepon, suara deringan tersebut sudah tidak lagi terdengar. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Fitriani. Yang D yaitu latihan meningkatkan performa. Untuk menjawab pertanyaan ini, Guthrie membedakan antara action atau tindakan dengan movement atau gerakan. Sebagai contoh tindakan, Guthrie menyebut misalnya mengetik surat, makan pagi, dan lain-lain. Adapun untuk belajar, tindakan membutuhkan praktik latihan. Belajar bertindak yang berbeda dari gerakan jelas membutuhkan praktik sebab ia mengharuskan gerakan yang tepat telah diasosiasikan dengan petunjuknya. Bahkan menurut Guthrie, tindakan sederhana seperti memegang raket membutuhkan beberapa gerakan berbeda sesuai jarak dan arah posisi subjek itu. Untuk itulah diperlukan sebuah latihan karena dengan menguasai sebuah tindakan tidak menjamin pada saat waktu jarak dan posisi yang berbeda tindakan itu masih dapat dilakukan. Yang E yaitu sifat penguatan. Menurut Guthrie, reinforcement atau penguatan hanyalah aransemen mekanis yang dianggap dapat dijelaskan dengan hukum belajarnya. Guthrie menganggap penguatan mengubah kondisi yang menstimulasi dan karenanya mencegah terjadinya non-learning. Misalnya, dalam kotak teka-teki, hal yang dilakukan hewan sebelum menerima satu penguat adalah menggerakkan satu tuas atau menarik cincin yang membuatnya bisa keluar dari kotak itu dan seterusnya. Kemudian, implikasi teori Guthrie dalam pendidikan. Mengasosiasikan rangsangan dan respons secara tepat merupakan inti dari teori belajar yang dibangun oleh Guthrie. Untuk penerapan teori ini, dalam proses belajar mengajar di kelas, Guthrie memberikan beberapa saran bagi guru. Yang pertama, guru harus dapat mengarahkan performa siswa akan menjadi apa ketika mempelajari suatu. Dengan kata lain, apakah stimuli yang ada dalam buku atau pelajaran yang menyebabkan siswa melakukan belajar. Yang kedua, oleh karena itu, jika siswa mencatat atau membaca buku secara sederhana, mereka dapat mengingat lebih banyak informasi. Maka dalam hal ini, buku akan menjadi stimuli yang dapat digunakan sebagai perangsang untuk menghafal pelajaran. Yang terakhir, dalam mengelola kelas, guru dianjurkan untuk tidak memberikan perintah yang secara langsung akan menyebabkan siswa menjadi tidak taat terhadap peraturan kelas. Misalnya, permintaan guru agar siswa tenang jika diikuti oleh kegaduhan dalam kelas akan menjadi tanda atau memunculkan stimuli bagi munculnya perilaku destruktif. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.